Tahukah para pemirsa Omah Santri sejarah terjadinya rukun iman dan rukun Islam? Penetapan ini dari mana ini? Karena memang belum ada ya ayat Al-Qur'an yang turun pada waktu itu yang menjelaskan tentang rukun iman, rukun Islam. Orang tersebut ya barusan yang datang kepada kita adalah malaikat Jibril. Kaget semuanya ya kalau bahasa kita sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa obrolan hikmah santri yang saya akan singkat setiap sapaan saya kepada para pemirsa sebagai Omah Santri. Alhamdulillah channel YouTube ini baru dirilis perdana. Mudah-mudahan Omah Santri bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan edukasi agama yang memberikan khazanah keislaman yang kemudian dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pemirsa Omah Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ajaran agama Islam terdapat yang kita kenal istilah arkanul Islam wa arkanul iman, atau bisa kita balik arkanul iman wa arkanul Islam, rukun iman dan rukun Islam. Tahukah para pemirsa Omah Santri sejarah terjadinya rukun iman dan rukun Islam? Penetapan ini dari mana sesungguhnya? Dalam satu riwayat, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang yang tidak diduga, dikiranya orang biasa. Orang ini kemudian ikut ngaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Rasulullah bersama sahabat-sahabat ya, sedang taklim lah kalau bahasa kita sekarang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ditanya oleh seorang pemuda ini, "Wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahukah kamu apa itu rukun iman? Tahukah kamu apa itu rukun Islam?" Rasulullah kaget ketika ditanya semacam ini. Karena memang belum ada ya ayat Al-Qur'an yang turun pada waktu itu yang menjelaskan tentang rukun iman, rukun Islam. Nah, seorang pemuda tersebut bertanya dan menjawab sendiri atas pertanyaannya. Tahukah engkau wahai Muhammad, rukun iman itu adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, percaya kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Para pemirsa Omah Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini para sahabat geger pada waktu itu ya. Kaget ya. Kenapa ini orang kok songong banget ya, kalau bahasa kita nggak sopan ya. Nggak syopan banget gitu kira-kira ya. Kok bisa-bisanya berbicara dengan Rasulullah, dia yang bertanya, dia yang menjawab pula. Akhirnya Rasulullah terdiam dan seorang ini keluar ya dari majelisnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan berita ini kepada para sahabat-sahabatnya. Wahai para sahabatku, tahukah kalian barusan itu siapa yang datang? Yang bertanya dan menjawab pertanyaannya sendiri. Mereka semuanya kaget, terdiam, dan Rasulullah menyatakan orang tersebut ya barusan yang datang kepada kita adalah malaikat Jibril. Kaget semuanya ya. Kalau bahasa kita sekarang, wah tau gitu kita pada cium tangan ya, salaman sama beliau. Nah, inilah sejarah ya penetapan ya, arkanul iman, rukun iman yang ada 6 ini. Maka kita bahas yuk satu persatu tentang rukun iman. Yang pertama, kita harus percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus dilandasi dengan keyakinan yang kokoh. Karena kalau kita tidak yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka tentu kita akan sulit menjalani kehidupan kita dengan penuh ketenangan. Lihat di luar sana banyak orang merasa hidupnya tenang karena gemerlapnya dunia, dia memiliki apa saja yang dia miliki, ya, dia memiliki jabatan, dia memiliki harta, benda dan seterusnya. Tetapi kalau dia tidak memiliki iman, maka yakinlah hidupnya tidak akan tenang. Ada sesuatu yang hambar dalam kehidupannya, seperti sup yang tidak digarami. Itulah gambaran orang yang tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukun iman adalah meyakini, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Pemirsa umat santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada malaikat ini memang sesuatu yang butuh keyakinan yang kokoh pula. Karena dia tidak bisa kita lihat sebagaimana Allah tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Maka bagaimana caranya supaya kita beriman kepada malaikat? Maka kita harus memperbanyak pengetahuan kita tentang malaikat yang disebut di dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa malaikat itu bersifat gaib, memiliki sayap yang begitu banyak, yang keras, yang tegas, yang tidak pernah bermaksiat. Kan gambaran semacam ini memang sulit untuk kita yakini. Namun apabila kita mempercayai ajaran-ajaran Al-Quran sebagai kitab suci kita meyakini ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, maka akan mudah kita meyakini bahwa malaikat adalah ciptaan Allah, asisten Allah yang selalu menjaga kita. Raqib wa atid, ya, malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita misalnya, dia bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala, mengontrol seluruh sendi-sendi kehidupan ini. Bahkan para pemirsa umat santri, seluruh organ tubuh kita bergerak, ini semuanya atas kehendak siapa? Tentu secara tauhid, ya, adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang menggerakkan? Otak kita. Iya, betul, otak kita. Tapi siapa yang memainkan otak kita ini? Allah Subhanahu wa taala menurunkan siapa? Malaikat untuk menstabilkan organ tubuh kita ini. Al-Qur'an menyebutnya dengan fal mudabbirati amra dalam surat An-Nazi'at, ya. Allah memerintahkan malaikat menyebar ke seluruh, ya, penjuru bumi Allah Subhanahu wa taala dan mengontrol setiap ada kejadian-kejadian yang terjadi di bumi ini. Setiap detik kontrol itu dilakukan. Luar biasa, subhanallah. Kerja-kerja malaikat gaib tetapi nyata. Baik, para pemirsa ummah santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang harus kita yakini dari rukun iman adalah mengimani mengimani kitab-kitabnya Allah. Kita tahu bahwa Al-Qur'an kitab terakhir. Tetapi kita harus meyakini juga ada kitab-kitab yang sebelumnya yang turun. Taurat, Injil, Zabur. Bahkan Allah menurunkan suhuf-suhuf, ya, lembaran-lembaran. Ya, risalah-risalah, suhufi Ibrahim wa Musa misalnya disebut di dalam Al-Quran sebagai catatan sejarah bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan bukan hanya Al-Quran tetapi ada kitab-kitab sebelumnya. Maka Al-Quran turun itu Al-Quran li yusahhih hadhihi al-akhta'. Al-Quran datang itu untuk mengklarifikasi, memperbaiki, ya, kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Yang kemudian kitab-kitab terdahulu itu dimodifikasi, bahkan dimanipulasi isinya. Maka Al-Quran kemudian hadir dalam rangka mengklarifikasi mana yang benar, mana yang salah. Al-Quran datang kemudian memberikan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka kita sebagai orang beriman, para pemirsa ummah santri, kita harus belajar terus Al-Quran. Baik itu lafaznya, maknanya, apalagi mengamalkannya. Yang keempat, yang harus kita imani dari rukun iman itu adalah mempercayai adanya Rasul-Rasul Allah. Dalam agama Islam itu sangat fair, para pemirsa ummah TV. Kita bukan hanya mengimani Rasulullah Muhammad SAW, tetapi kita dituntut untuk mengimani 25 Rasul yang Allah telah turunkan sebelumnya.
Nabi Allah Adam, Nabi Allah Idris, Nabi Allah Nuh alaihi salam, dan seterusnya sampai pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah kemudian mencaci maki, mendiskreditkan para nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah fairnya agama Islam. Mengakui bahwa nabi-nabi sebelumnya memiliki jasa besar, dan Nabi Muhammad ibarat sebuah building ya, sebuah bangunan. Nabi Muhammad itu melakukan finishing atas gedung tersebut yang sudah dibangun pondasinya oleh para nabi-nabi sebelumnya, yang telah dibangun tembok-temboknya oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad melakukan finalisasi atas pembangunan tersebut. Para pemirsa Oma TV rahimakumullah. Maka Al-Quran menyebutnya misalnya ya dengan bahasa yang sederhana dalam surah Al-Baqarah itu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Mengimani atas apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turunkan, dan mengimani atas apa yang telah diturunkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Banyak ya sejarah ya, risalah dan tuntunan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Allah Ibrahim misalnya, itu kan tidak jauh dari Nabi Muhammad SAW. Beliau keturunan dari Nabi Ibrahim, memang Nabi Muhammad. Apa yang kemudian ya tuntunannya sampai sekarang kita laksanakan, itu peristiwa haji. Itu kan jelas, Nabi Ibrahim memang memanggil seluruh manusia atas perintah Allah, adzin finnas, panggil Ibrahim seluruh manusia. Dari Jabal Qubais, Nabi Ibrahim berteriak, memanggil seluruh manusia. Dan terbukti hari ini berkumpul manusia di tanah suci, baik tanah suci Makkah maupun tanah suci Madinah. Ini menunjukkan bahwa ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memang sudah proven sempurna. Tapi jangan lupa dengan sejarah, jangan lupa dengan para senior, para nabi-nabi sebelumnya. Yang kelima, para pemirsa Oma TV, yang harus kita imani adalah kita beriman kepada hari kiamat. Kiamat itu sering dinyatakan di dalam Al-Quran dengan ucapan la uqsimu biyaumil qiyamah, al-qari'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Pasti terjadi kiamat itu. Tapi kapan ya terjadinya? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu tuh kapan terjadinya. Ya. Dari dulu 14 abad yang silam sudah turun ayatnya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun gitu ya. Wah, pasti akan dekat ya hisab kalian. Tapi kiamatnya sampai hari ini belum datang-datang. Nah, oleh karenanya kita meyakini kiamat jangan hanya satu, kiamat kubro itu. Kejadian di mana nanti idzas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatarat wa idzal biharu fujrat wa idzal quburu bu'athirat gitu ya. Langit terpecah gitu ya. Kemudian bintang-bintang berjatuhan, kuburan terbongkar, air laut seluruhnya yang ada di muka bumi ini akan keluar dari pusarannya, ya akan tumpah ke daratan. Itu kan kiamat kubro. Tapi yang harus kita renungi pula adalah kiamat sugro ini, para pemirsa Ummah Santri. Apa itu kiamat sugro? Hari kematian kita. Nah, ini penting. Hari kematian kita. Itulah kiamat sugro. Tentu bagi kita yang apabila memiliki iman yang kokoh, kita jalankan seluruh perintah-perintah Allah, kita jauhi seluruh larangan-larangan Allah, insya Allah kita akan menjalankan, menerima sekaligus kedatangan ya kiamat sughra itu, kematian itu dengan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Insyaallah orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika datang kiamat sughra kepadanya, dia akan tenang, dia akan santai menghadapi malaikat yang an-nasyitat ya, wan nasyitati nashta, malaikat yang lemah lembut, yang berperangai ganteng, berpakaian putih dan mengangkat ruh dari jasad kita dengan perlahan demi perlahan. Mudah-mudahan itu yang kita dapatkan, bukan yang gharqan ya, yang dicabut dengan keras lantaran dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lantaran dia tidak mau ibadah, lantaran dia tidak mau sholat, lantaran dia tidak mau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang terakhir, para pemirsa Ummah Santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita harus kita sempurnakan dengan qada dan qadarnya Allah. Kita harus yakin apapun yang terjadi hari ini,
pasangan kita sekarang si A, ya harus kita syukuri. Jangan kemudian kita melihat orang yang dulu pernah kita cintai, aduh dia sekarang sukses gitu ya. Kenapa saya dulu nggak sama dia aja ya? Jangan ada ungkapan seperti itu. Syukuri apa yang kita telah dapatkan hari ini. Jangan kemudian pula kita sudah bekerja hari ini dengan Allah kasih rezeki, maka syukuri rezeki itu. Jangan kemudian, aduh seandainya setahun yang lalu saya ambil job itu, mungkin saya akan begini-begini ya. Jangan, para pemirsa Omah Santri. Kita syukuri saja apa yang kita dapati. Sesuatu yang menjadi takdir baik dan takdir buruk kita hari ini, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang bagi kita hari ini mengenakan atau tidak menyenangkan, itu semuanya juga datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah telah menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dengan segala yang tidak enak gitu ya, dan yang enak-enak. Jadi dua-duanya ujian dan semuanya adalah Allah dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandanglah terus secara positif setiap kejadian yang baik maupun yang buruk yang menimpa kita hari ini. Insya Allah dengan demikian kita akan meraih solusinya, meraih jalan keluar terbaiknya karena kita menerima apa yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan para pemirsa Omah Santri meraih manfaat dari kuliah singkat pada kali ini. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.